ya, halaman 54 ya, Quran surah Ali Imran. Maaf, halaman 55 ya. Halaman 55. Baik, event ini di bulan Maulid, jadi kita akan membahas seputar ittiba, ya, seputar berittiba atau mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita akan baca ayat 30 hingga ayat 33. Nanti kita akan bacakan, buka beberapa ayat suci di seputar mubayyinat dari ayat ini. Baik, kita mulai dengan Ummul Quran, suratul Fatihah. Bermohon kepada Allah tabaraka wa taala, mudah-mudahan hati kita, niat kita senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa taala. Tidak lain hadir di rumah Allah ini tujuannya adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan beriktikaf, melaksanakan kewajiban subuh, kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan mentadaburkannya. Ala hadhihin niyah wa kullu niyatin salihah. Dan juga tidak lupa kita niatkan semoga pahala bacaan Al-Quran, pahala bacaan suratul Fatihah, duduknya kita beramal saleh di masjid ini, Allah berkenan kirimkan pahalanya untuk orang tua kita yang menjadi sebab wujudnya kita, duduknya kita di masjid ini, juga guru-guru kita dan orang-orang yang mengenalkan kepada kita ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Silakan buka mushafnya, karena tentunya selain mengaji Al-Quran, ketika kita membaca, melihat, memandang huruf-huruf ayat suci Al-Quran ini, Allah berikan buat kita dari setiap satu huruf yang kita pandang, Allah akan berikan buat kita rahmat, cahaya dan ampunan untuk bola mata kita. Tuh, jadi itu untungnya kalau kita mau membaca Al-Quran, ya. Mendengar adalah kebaikan, menyimak juga kebaikan, namun memandang juga memiliki kebaikan. Dari setiap hurufnya Allah berikan ganjaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha
تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله العظيم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Baik, ada yang bisa baca terjemahnya? Ada yang bisa bacakan terjemahnya? Saya ada yang bisa bacain. Sampai kabelnya. Bisa ya? Baik, kalau tidak ada ya udah kita bacakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin dan hadirat jamaah i'tikaf Masjidul Huda yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bil khusus DKM Masjid, imam dan asatidz Masjid Nurul Huda yang semoga senantiasa dianugerahkan sehat, afiah, tulul umur fi husnil amal, amin ya rabbal alamin. Dalam surah Ali Imran ini stressing point kita sebetulnya pada ayat ke-31 dan 32. Namun kita buka dulu dengan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada mulai ayat 29 Allah Jalla Jalaluhu beritahukan qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Mulai ayat 29 hingga ayat 34 dari Quran surah Ali Imran ini berisikan 3 perkara. Yang pertama ketauhidan, yaitu mulai ayat apa? Ayat 29 dan 30. Kemudian ahkam 31 dan 32. Kemudian tadzkir, pelajaran, ujangan ayat 33 hingga 34. Ya. Allah mulai dengan pemberitahuan tentang ketauhidan, keimanan, keyakinan bahwa kata Allah, qul, bacakan, katakan wahai Rasulku Muhammad,
In tukhfu, sekiranya kamu sembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang terdapat dalam hati yang berada di belakang dada kalian. Ya, kalau hati itu berada di belakang dada. Nah, sudur ini dada. Jadi apa yang kita sembunyikan dalam hati sekalipun, bahkan di relung hati yang terdalam. Jadi hati itu qalbu. Nanti ada namanya fuad. Fuad itu di bagian dalam lagi. Ya, dalam hati. Jadi kalau bahasa kita, relung hati yang terdalam. Apa saja yang kalian sembunyikan dalam dada kalian, hati, bahkan di dalam bahagian yang paling dalam dari hati kalian, autubduhu, ataupun apa yang kalian tampakkan dari cerminan hati, bahkan yang dari cerminan dari bagian hati yang terdalam, ya'lamullah, Allah pasti mengetahui itu semua. Ini kan ajaran ketauhidan ini, agar sampai bahagian yang terdalam kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya, untuk merawatnya. Jangan sampai di bahagian hati yang terdalam, di belakang dada kita, bahkan di relung hati kita yang terdalam, kita sembunyikan hal-hal yang tidak disuka atau bahkan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang sahih, baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitahukan akan dua perkara, khaslatani minal khairi laisa fawqa, khaslatani laisa fawqahuma syai'un. Ada dua perkara, ya, yang mana itu merupakan kebaikan yang tidak lagi ada yang mampu mengunggulinya. Khaslatani minal khairi laisa fawqahuma syai'un. Ada dua perkara yang tidak lagi ada dari kebaikan, yang tidak lagi ada yang mampu mengunggulinya. Tahukah apa dua perkara itu? Kata Rasulullah, husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hamba-hamba Allah. Ini kan urusan sangka baik kan amalan yang tampak ataukah amalan yang tersembunyi? Tersembunyi, betul nggak? Kita tahu nggak? Apakah saya tahu apa prasangka bapak dan ibu kepada saya saat ini? Saya nggak tahu. Nggak bisa ditampakkan, nggak ditampakkan itu. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wa khaslatani minasyarri laisa fawqahuma syai'un, su'udzan billah wa su'udzan bi'ibadillah. Ada dua perkara dari keburukan, dari amal buruk, yang tidak lagi ada yang mampu mengungguli dari keburukan itu, melainkan apa? Sangka buruk kepada Allah dan sangka buruk kepada hamba-hamba Allah. Dahsyat ini. Hati-hati, ini dua perkara ini penting sekali ini. Maka di ayat ini, Ali Imran ayat 29, Allah beritahukan, in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Apalagi kalau cerminan hati ini sudah tampak dalam apa? Dalam sikap dan perilaku. Waduh, ini hati-hati benar ini kita. Kalau sangka hatinya baik, isi yang terkandung dalam hati itu hal-hal yang baik, akan muncul sikap, ucapan, tindak, tanduk, dan perbuatan yang baik. Jadi ingat ini, motor penggeraknya hati kita. Apa yang tersembunyi dalam hati itu dapat termuncul dan tampak melalui ucapan, sikap, dan tindakan.
Walaupun nanti hukum berlaku bizahir. Dalam sebuah kaidah disebutkan nahnu nahkumu bizahir wallahu muttali'un 'ala sarair. Kita ini hanya boleh menghukumi sesuatu yang sudah tampak. Urusan yang tersembunyi di belakang hati itu wewenang Allah. Tuh, ya. Wewenang Allah. Baik. Oleh karenanya dalam hadis lain Nabi bersabda, "Ala inna fil jasadi lamudghah. Idza saluhat saluha sairul amal. Wa idza fasadat fasada sairul amal. Ala wahiyal qalb." Kata Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, ingatlah dalam diri kita ini ada segumpal daging. Saat dia baik, maka seluruh amal perbuatan kita akan tampak baik. Saat hati ini bermasalah, rusak ataupun penyakit, maka perbuatan kita pun akan tampak buruk dan tidak baik. Maka ini ayat ini ketauhidan nih, ya. Baik. Jangankan kata Allah yang tersembunyi dalam hati kalian atau yang tampak melalui perbuatan kalian. Allah, karena dia adalah pencipta alam semesta raya, manusia, binatang, tumbuhan, kuman, virus, bakteri, angin, udara, cuaca, pencipta segala yang ada, maka Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, maka Allah senantiasa mengetahui dengan pasti, dengan detail, dengan rinci, ya, sepersekian detik apa yang sedang terbang, apa yang sedang melintas, apa yang sedang berjalan, apa yang sedang melata, apa yang sedang terbang, apa yang sedang naik, apa yang sedang turun, apa yang sedang jatuh, apa yang sedang gugur, apa yang sedang mengalir. Semua Allah tahu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini kata-kata ya'lamu ini pengetahuan yang bersifat pasti. Bukan hanya angan-angan, teori, dugaan. Tidak. Kata-kata ilmu adalah pengetahuan yang bersifat pasti. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dalam ayat lain Allah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Allah, abdikan diri kita hanya kepada Allah. Jadi kalau kita mau menyembah sesuatu itu, syaratnya sesuatu itu mampu menciptakan segala sesuatu. Kalau kita menyembah sesuatu, namun sesuatu itu masih diciptakan, masih dibuat, maka sesuatu itu tidak layak untuk menjadi sembahan. Kalian paham ya? Ini. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini berarti ayat ini tentang apa ini? Tentang ketauhidan, ya. Baik. Ayat berikutnya ke-30. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su'. Ingatlah wahai hamba-hambaku, kata Allah, akan datang satu hari, dan itu kedatangannya pasti. Ya, setiap informasi yang akan datang, yang telah diinformasikan dalam Al-Quran, maka kewajiban orang beriman harus mengimani bahwa itu datang dengan pasti. Ya, boleh paham ya? Baik, pokoknya segala informasi. Jadi Al-Quran ini Pak, isinya apa sih isinya?
Selain tadi 3 itu kan, tauhid, ahkam, hukum, kemudian tazkir, peringatan. Bagian dari peringatan ini adalah apa? Informasi tentang masa lalu dan berita tentang masa lalu dan informasi yang akan datang. Tuh, itu di antara isi Al-Qur'an tuh. Berita tentang umat masa lalu, bahwa umat terdahulu begini. Kemudian informasi yang akan datang nanti. Sejak Al-Quran diturunkan, banyak informasi yang diinformasikan oleh Allah yang akan berlaku hingga akhir zaman. Dan sebagian sudah terbukti berlaku. Nah, di antara informasi Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akan datang satu hari. Dikatakan satu hari ini dengan sebutan yaumil akhir, hari yang akhir. Kenapa disebut hari bukan malam? Karena di hari itu nanti sudah tidak lagi ada rotasi perputaran waktu. Yang ada hanya siang, tidak lagi ada waktu malam. Tuh. Kalau sekarang kita apa? Ada siang, ada malam. Nah, ini disebutkan dalam ayat surah Ali Imran ayat ke-27 ya. Ayat ke-27 tuh dia ayat sebelumnya di halaman 54. Allah berfirman, "Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab." Allah adalah zat yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Tapi kalau nanti sekarang ini ayat 30 pemberitahuan bahwa nanti sudah tidak lagi ada malam, yang ada hanya yaum. Yaum itu dalam bahasa ukurannya, durasinya mulai terbit matahari hingga terbenam. Itu namanya yaumun. Kalau malam mulai terbenam matahari hingga terbitnya matahari. Itu namanya lailun. Itu ya. Nah, hari ini nanti sudah tidak lagi ada malam, hanya ada yaum. Hari itu hari apa sih? Tajidu kullu nafsin, setiap jiwa, tidak beda pandang bulu, bangsa, ras, agama, suku, setiap yang memiliki jiwa, anak manusia. Arti nafsun itu setiap orang yang diberikan nafas oleh Allah, juga nafsu, keinginan oleh Allah. Jadi nafsun itu diambil kata nafasun, diambil dari kata-kata nafsun. Apa itu? Yang memiliki hembusan nafas. Nafsun yang memiliki keinginan, jiwanya ingin sesuatu, itu namanya nafas. Ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf berkata, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Aku tidak akan mau mengalah kepada keinginan nafsu. Kenapa? Karena nafsu itu senantiasa mengajak berbuat buruk. Tuh, ya. Maka nafsu ini perlu disetir. Nah, yang mampu menyetir nafsu adalah ilmu. Dan ilmu semua terangkum dalam ilmunya Allah yang bernama Al-Quran. Tuh, ya. Baik, kata Allah, akan datang satu hari yang mana setiap nafsu, setiap jiwa akan mendapatkan, menjumpai ma'amilat, apa yang telah diamalkan, diperbuat oleh nafsu. Apa saja nih yang telah jiwa kita lakukan, raga kita kerjakan, itu akan kita dapatkan, akan kita jumpai min khairin, dari bermacam kebaikan, muhdara, dihadirkan di hadapan kita. Semua catatan detail lengkap. Dalam Al-Quran namanya, sebutannya kitabun marqum. Bahasa aplikasi kiniannya namanya jejak digital. Tuh. Jadi istilah jejak digital itu dari Al-Quran. Ya Pak ya? Dari mana? Al-Quran. Semua muhdara,
hadir di hadapan kita. Baik ma'amilat min khairin ataupun wa ma'amilat min su, ataupun apa yang dikerjakan oleh nafsu, oleh setiap orang, setiap diri, setiap jiwa, min su'in, dari amalan-amalan yang buruk. Semua muhdhara, tuh ya, semua akan dihadirkan. Makanya kan ada namanya apa? Ada namanya doa kafaratul majlis. Apa itu bunyinya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dibaca kapan? Di penghujung setiap majlis. Maknanya setiap majlis, Pak, bukan cuma pengajian doang ya, bukan ya. Ya, kita lagi rumpi nih, ngopi-ngopi, kongko-kongko. Itu mau bubar, baca dulu, Pak. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Supaya apa? Supaya tempat itu tidak mencatat apa yang kita perbuat dari amalan buruk. Karena Allah beritahukan hari ini nih, yang tadi Allah beritahukan akan setiap jiwa akan menjumpai, mendapati setiap amal baik dan buruknya ditampakkan, dihadirkan, dibuka, ya, dibedah di hadapannya. Allah beritahukan pada ayat lain. Surah apa ini? Surah Az-Zalzalah yang tadi dibaca oleh imam kita. Ya, apa itu ayat berbunyi? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Malaikat tugasnya mencatat setiap yang terlontar dari ucapan dan sikap perbuatan kita. Raqibun atid, mencatatnya dengan teliti, detail. Allah yang menyaksikan. Bukan hanya Allah yang menyaksikan, namun kata Allah dalam Al-Quran, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi, tempat kita duduk, berdiri, kongko, berpijak, tidur, akan mengatakan apa yang pernah kita lakukan di atasnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kok bisa? Karena Allah perintahkan, bi anna rabbaka auhalaha. Hari itu yauma idzin yasdurun nasu ashtatan. Allah akan bangkitkan setiap orang dari kuburnya. Untuk apa? Untuk apa? Liurau a'malahum, untuk melihat amal perbuatannya, menonton amal perbuatannya yang Allah tampilkan kembali dalam rekam jejak digital, bahkan dalam layar LED yang paling canggih. Tuh, mulai kamu balik, bahkan mulai lahir, itu yang kamu perbuat. Tuh, semua ditampakkan, dipertontonkan oleh Allah. Maka Allah beritahukan pada saya dan Anda semua, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Semua perbuatan sekecil apapun, bahkan ini arti zarrah, para ulama mengartikan walaupun sebesar biji atom. Bahkan sekarang ada lagi molekul yang lebih kecil dari atom. Semua akan melihat balasannya. Amalan, laporannya ditampakkan, kemudian balasan dari setiap amalnya, baik maupun buruk. Ya Allah, ini ajaran tauhid bukan, Pak? Tauhid bukan ini? Agar kita hati-hati, waspada dalam berucap, dalam bersikap, dalam bertindak, bahkan dalam lintasan pikiran dan hati kita, karena semua tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Nah, Allah lanjutkan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Setiap jiwa ini, Pak, berharap, menginginkan, ya, apa?
andai kata antara dirinya dengan hari kiamat ini ada jarak yang sangat jauh. Tapi bisa nggak? Ya nggak bisa udah. Ini pelajaran Pak. Jarak kita sekarang nih dengan hari yang tadi Allah katakan, hari setiap jiwa akan menjumpai apa yang ia perbuat, baik dari amalan, baik itu amalan yang baik ataupun yang buruk akan ditampakkan, dihadirkan. Ini Allah beritahukan sebetulnya jaraknya sudah jauh. Cuma kita ini jangan sampai menyesali lalu berucap dengan ucapan lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ucapan ini terlontar nanti di hari itu. Nah, Allah beritahukan dari sekarang nih bahwa jaraknya sangat jauh. Sekarang saya mau tanya ini, jarak antara wafatnya Nabi kita Muhammad dengan hari kiamat jauh nggak? Jauh nggak? Jauh ya? Sudah berapa tahun dari wafatnya Nabi sampai sekarang? 1400 atau 300-an tahun. Belum ada kebangkitan, belum ada hari di mana menjumpai setiap amalan dibalas. Nah, itu Nabi kita Muhammad yang menyampaikan ayat ini kepada kita. Lalu Nabi Adam sudah berapa tahun sampai hari ini? Ribuan tahun, puluhan ribu tahun, belum menjumpai apa yang beliau perbuat dari amalan baik ditampakkan di hadapannya. Berarti jangkanya panjang nggak? Jangkanya panjang nggak? Panjang, artinya kesempatan begitu panjang. Jangan sampai nanti ucapan ini kita ucapkan di hadapan Allah. Lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Jangan sampai. Nah, ini dibacakan sekarang supaya nih Allah beritahukan wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah senantiasa berikan warning kepada setiap orang akan datangnya hari ini. Tuh. Nih Allah ingatkan nih buat saya dan buat antum semua. Ayo, hari itu masih lama lagi. Maka berbuatlah perbuatan yang Allah akan berikan balasan dari setiap perbuatan, karena semua terekam dengan detail dalam jejak digital Allah tabaraka wa ta'ala, agar kita melihat setiap amal perbuatan kita yang baik mendapatkan balasan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ra'ufum bil ibad. Nih jamaah sekalian, ada kata rahmat, ada kata ra'fah. Ada kata rahmat, ada kata ra'fah. Kalau rahmat menjadi rahim, rahman ataupun rahim. Kalau ra'fah menjadi ra'uf. Apa bedanya? Rahmat itu kasih sayang dalam urusan kebaikan. Ra'fah itu kasih sayang dalam urusan yang tidak ada kebaikan atau bahkan berbahaya buat kita. Jadi kalau Rauf itu Allah dengan kasih sayangnya menjaga kita dari hal-hal buruk yang kita tidak inginkan. Rahim itu Allah Maha Penyayang ya, dengan memberikan kita bermacam kebaikan. Rauf yang Maha Kasih, yang Maha Sayang dalam menjaga kita dari bermacam hal yang tidak diinginkan, dari bermacam keburukan, madarat dan lain sebagainya. Nah, Allah itu selain Rahman dan Rahim, Allah juga Raufun bil ibad. Nah, ayat ini di ujung dengan sebutan Allah yang Maha Rauf terhadap hamba-hambanya, karena terkait dengan apa? Allah tidak ingin, Allah sangat sayang, tidak ingin hamba-hambanya ini melakukan perbuatan yang akan dia sesali di hari kemudian nanti. Maka Allah ingatkan, wallahu raufun bil ibad. Warning ini dalam rangka bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Jamaah, Al-Quran indah nggak? Diksi nih, pemilihan kata saja begitu detail. Ya, diksi
pemilihan kata dalam Al-Quran begitu detail? Jelas dong, karena kan yang mengucapkan, yang berfirman ayat tentang hal ini siapa? Zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang begitu lembut dan detail. Wallahu latifun khabir. Innallaha latifun khabir. Allah itu maha lembut, maha rinci, maha teliti, maha mengawasi. Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Alhamdulillah. Ini dua ayat nih mengajarkan kita tentang kaidah, prinsip-prinsip ketauhidan dari mulai kehidupan dunia sampai hari kemudian. Baik, sekarang kita pindah kepada dua ayat berikutnya di seputar ahkam. Apa? Seputar panduan hukum. Baik, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurun rahim. Qul ati'u Allaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah beritahukan, maaf ya, izin dulu minum ya, aus juga nih. Bismillah. Baik. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul, katakanlah wahai Rasulku. Ini Pak, mohon maaf ya, dalam Al-Quran ini ada terjemahan katakanlah Muhammad. Ya, ini kesalahan fatal dalam konsep terjemahan. Ini Qul, katakanlah kurung buka Muhammad, gitu ya. Ada nggak situ Pak? Ini kalau ada yang kenal dengan tim penerjemah, tolong diingatkan, ini kesalahan yang fatal ini. Ini terjemahan model gini tidak selaras dengan Al-Quran. Bapak boleh cari satu ayat dalam Al-Quran, adakah Allah pernah memanggil nabinya yang bernama Muhammad ini dengan sebutan namanya? Saya yakin, atau mungkin karena saya baik kekurangan dan kebodohan, Bapak boleh cek sendiri, saya tidak pernah jumpai satu ayat pun dalam Al-Quran Allah memanggil beliau dengan sebutan nama Muhammad. Gak ada. Kalau nabi-nabi lain, na'am, Allah panggil. Qulna ya Adam, kami berkata wahai Adam. Allah berfirman ya Musa, ya Ibrahim, ya Yahya khudil kitaba biquwwah, ya Isa, ya Nuh. Allah panggil dengan namanya. Tapi saya belum pernah jumpai, nggak tahu, mudah-mudahan salah ini pemahaman saya. Bapak boleh cek dalam Al-Quran. Kalau benar, alhamdulillah. Tidak ada dalam ayat Al-Quran Allah memanggil nabinya, nabi akhir zaman ini, yang di bulan ini beliau dilahirkan, bulan Rabiul Awal, dengan sebutan namanya. Tidak ada. Yang ada dengan sebutan pangkat, kedudukan dan jabatan beliau. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Bahkan ketika ayat berisikan teguran dan warning, Allah panggil dengan ya ayyuhan nabi. Allah panggil ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Allah tidak pernah panggil beliau dengan sebutan ya Muhammad. Tidak ada. Ini terjemahnya katakanlah Muhammad. La ilaha illallah. Ini terjemah nggak selaras dengan ajaran Al-Quran itu. Ya, nah gantilah Pak. Ya, kita ikutlah ajaran Allah dalam kitab sucinya. Katakanlah wahai Rasul. Nah itu boleh ya. Katakanlah wahai Rasulku. Nah, baik, katakanlah wahai Rasul. In kuntum tuhibbunallah.
jika betul ada kalian. Kuntum itu artinya ada kalian. Ini merupakan takkid, penguat, ya. Jika betul sungguh kalian itu, nah itu maksudnya. Tuhibbunallah, mengaku senantiasa mencintai Allah. Fattabi'uni, maka berittiba'lah kepada aku, Rasul. Baik, sebelumnya saya ingin sedikit memberikan penjelasan bayan Qur'ani seputar kata tuhibbunallah. Tuhibbunallah ini artinya, akar katanya adalah hubbun atau mahabbah, rasa cinta. Dalam Al-Quran sebutan rasa cinta kasih ini menggunakan dua redaksi kata. Yang pertama mahabbah, yang kedua mawaddah. Apa bedanya mahabbah dengan mawaddah? Kan perlu tahu dulu ya. Ya, bapak ibu cinta nggak dengan istrinya? Cinta nggak dengan istrinya? Cinta. Sali cinta nggak dengan istrinya? Di Al-Quran penggunaan kata cinta terhadap istri tidak menggunakan kata mahabbah, tapi menggunakan kata mawaddah. Tuh, sering kalau di acara pernikahan kita dengar nasihat atau muqaddimah, ya, diambil dari Quran surah Ar-Rum, ya. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi, dan di antara bukti tanda kekuasaan Allah adalah an khalaqalakum, yaitu Allah ciptakan untuk kalian min anfusikum, dari jenis kalian juga, sama-sama manusia, bukan dengan binatang, bukan dengan jin, tapi min anfusikum, dari jenis kalian, sama-sama manusia, azwajan, pasangan-pasangan selaras, laki dengan perempuan, bukan laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Apa kata Allah? Litaskunu ilaiha, agar kalian dapat meraih sakinatun nufus, ketentraman jiwa terhadap pasangan-pasangan kalian. Laki-laki bisa mendapatkan ketentraman jiwa dengan adanya istri, begitupun sebaliknya. Kemudian Allah berfirman, wa ja'ala, dan Allah jadikan bainakum, antara kalian pasangan ini, mahabbatan apa mawaddah? Mahabbatan apa mawaddah? Mawaddah. Kok bukan mahabbah? Di sini Allah katakan qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul ada mengaku cinta kepada Allah. Lah kok beda tuhibbun atau mahabbah dengan mawaddah? Naam. Apa perbedaannya? Catat. Satu, mahabbah itu amalan batin, amalan hati, nggak bisa terungkap, nggak bisa tampak cinta itu, ya. Kalau mawaddah, kecintaan yang harus disupport, pembuktiannya melakukan supporting dengan sesuatu yang bersifat zohir, itu namanya mawaddah. Makanya terhadap istri Allah katakan bukan mahabbah, tapi mawaddah. Kenapa suami sama istri ini perlu adanya mawaddah? Mawaddah itu akan tampak ketika salah satunya memiliki kekurangan yang zohir. Masih ada nggak cinta dan supportingnya? Tuh. Oh, suaminya umur 25 ketika menikah, istrinya umur 20. Beda berapa tahun? 5 tahun. Ada jarak. Atau ada kadang suami dan istri umurnya sama. Biasanya kalau umurnya sama ataupun lebih tua laki-laki, ketika masuk masa lemah, masa emas, yang lebih tampak lemah laki atau perempuannya? Laki atau perempuannya? Kok diam semua? Bapak yang udah tua nih. Bapak, istri bapak, ibu umurnya sama nggak bapak? Sama. Mana yang lebih kelihatan lebih lemah? Laki dulu. Oh, laki dulu katanya.
Sebetulnya perempuan ya. Menopause itu laki dulu apa perempuan dulu? Perempuan. Ya. Nah, kendor, layu, laki dulu apa perempuan dulu? Perempuan. Kenapa? Perempuan ini kan memang fisiknya hamil, ya, mengandung, berat, masak, mencuci, tambah lagi dengan kimia yang ditempel di sini. Jadi akan tampak zahirnya lebih kusut, lebih lemah dari laki-laki. Laki-laki kadang-kadang umur makin tua makin keladi ya. Betul Pak ya? Makin tua makin keladi. Nah, di sini nih mawaddah. Di sini ini mawaddah nih. Masihkah ada sakinah ketika seorang pasangan istri ini sudah mulai kekurangan, kendur, tampak dari bagian zahirnya? Ada nggak mawaddahnya? Tuh, itu Pak. Itu bedanya mawaddah dengan mahabbah. Perbedaan berikutnya, mahabbah ini kalau boleh dibahasakan dengan bahasa kita, cinta yang belum bersambut. Itu namanya mahabbah. Kalau mawaddah, cinta yang sudah bersambut. Tuh, begitu. Atau bahasa kasarnya, mahabbah ini terjemahnya cinta yang bertepuk sebelah tangan. Maka mahabbah ini pengakuan cinta yang belum bersambut dari pihak yang dicinta. Maka di sini ada penggunaan syarat. Dalam mahabbah kepada Allah harus ada syarat yang berlaku. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah, fattabi'uni, maka syaratnya harus berittiba kepada Rasul. Ittiba kepada Ar-Rasul, maka kata Allah, yuhibbukumullah, maka Allah akan memberikan sambutan cinta kalian kepada kalian. Tuh. Jadi Allah akan sambut pengakuan cintanya kalau kita sudah melakukan ittiba kepada Ar-Rasul. Nah, yang perlu dipahami, ini sekarang banyak pemahaman yang perlu sedikit diluruskan. Sebagian teman-teman kita memahami ittiba itu dengan melakukan sesuatu yang katanya Rasul selalu contohkan dan kerjakan. Allahu Akbar. Ini nanti perlu sedikit diluruskan ini. Cuma waktu udah habis nih. Sampai jam berapa? Tanggung ya, baik. Ittiba jamaah sekalian, dalam Al-Quran itu ada rule-nya, ada panduannya. Jadi orang sebagian memahami ittiba itu jenggot harus panjangin. Ya, ittiba itu apa? Jenggot harus panjangin. Celana harus tinggiin. Ya, tahiyat harus digoyang-goyangin. Kemudian takbir harus digedein. Bukan itu, bukan. Itu bukan ittiba. Itu bukan ittiba. Begini jamaah sekalian. Apa yang sudah ada dari kebiasaan Muhammad sebelum menerima wahyu, saya ulang ya, segala kebiasaan atau adat budaya, kebiasaan itu adat budaya yang ada di masa hidup Muhammad sebelum menerima risalah. Beliau umur berapa sih menjadi seorang nabi? Diangkat umur berapa? Berapa umurnya? 40 tahun. Ya, diangkat menjadi nabi Rasul berapa? Umur 40 tahun. Jadi seumur saya sekarang lebih kurang. Saya mau tanya, budaya Arab sudah ada belum sebelum Islam? Sudah ada belum? Sudah. Gaya penampilan, ini budaya nih, kebiasaan dan penampilan ala Arab sudah ada belum sebelum datang Al-Quran? Sudah ada. Artinya kalau orang Arab nih pakai sorban kayak gini nih, namanya imamah nih, ya, saya pakai imamah, orang Arab juga sudah pakai imamah, ya. Kemudian apa lagi? Orang Arab pakai, saya pakai ini, namanya rida. Orang Arab sudah pakai
Rida. Saya pakai gamis. Apa itu gamis? Baju yang dimasukkan melalui kepala. Itu namanya gamis. Baju panjang yang dimasukkan melalui kepala. Ya, itu namanya gamis. Saya pakai gamis, namanya koko nih. Ya, atau jubah, ini jubah belahan tengah kayak ini namanya jubah nih. Ya, belahan tengah cuma ada kancingnya. Kalau jubah tanpa kancing atau hanya kancing atas aja. Ya, dipakai oleh ustadz, pakai oleh kiai. Ya, itu adalah bagian dari budaya Arab nih semua. Sarung, ini budaya Arab. Nabi sudah pakai sarung. Tapi sebelum beliau menjadi Nabi, beliau sudah pakai itu semua. Namanya apa? Itu namanya budaya atau kebiasaan. Ya, begitupun jenggot. Jenggot nih, saya mau tanya, sebelum Nabi Muhammad, baca sejarah, sebelum Muhammad menerima risalah umur 40 tahun, beliau tuh sudah berjenggot. Bisa paham ini? Biar kita tahu bedanya budaya dengan syariat, budaya dengan ajaran. Nah, kebiasaan berpenampilan, budaya yang berlaku, kebiasaan yang sedang berlaku di negeri Arab itu ketika dilegalkan oleh Al-Quran maka menjadi syariat. Bisa paham ini? Ya, bisa paham ya? Segala kebiasaan bangsa Arab, budaya Arab, penampilan Arab, yang itu adalah sosoknya seorang yang bernama Muhammad di antara orang Arab itu. Lalu setelah beliau Muhammad muda pada umur 40 tahun menerima risalah, lalu kebiasaan itu dilegalisir lagi oleh Al-Quran, maka kebiasaan itu menjadi budaya. Menjadi syariat atau ajaran. Satu contoh nih, ada nggak kebiasaan orang Arab yang tidak dilegalkan oleh Al-Quran, bahkan dihapuskan? Ada nggak? Ada. Contohnya apa? Contohnya adopsi anak. Paham nggak nih? Orang Arab biasa mengadopsi anak. Nabi kita Muhammad pernah nggak mengadopsi anak? Saya tanya sekarang. Pernah nggak? Pernah nggak? Assalamualaikum. Pada baca sejarah nggak? Nabi Muhammad pernah nggak mengangkat anak? Pernah. Siapa namanya? Zaid. Wah, ibu-ibu cakep ini. Itu anak angkat Rasul. Lalu datang Al-Quran menghapuskan kebolehan mengangkat anak. Dulu Zaid itu sudah punya julukan Zaid bin Muhammad sejak diadopsi oleh Rasul. Berlangsung sekian lama. Bagaimana cara Allah menghapusnya? Perhatikan. Cara Allah menghapusnya adalah ketika Zaid bin Muhammad yang oleh ayah angkatnya yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah ini menikahkan beliau dengan Zainab binti Jahshin, anak sepupu mindonnya Rasulullah. Jadi Rasulullah punya sepupu mindon namanya siapa? Zainab binti Jahshin. Kerabat ya. Ketika Rasul datang ke rumahnya melamar, Zainab bergembira karena dipikir beliau melamar untuk dirinya Rasulullah. Tahu-tahu tidak, melamar untuk anak angkatnya. Siapa yang namanya tadi? Zaid ibn Harithah atau Zaid ibn Muhammad. Lalu berlangsunglah pernikahan sekian lama. Akhirnya terjadi perceraian. Paham ya? Baik. Al-Quran menghapuskan hukum adopsi dengan pelaku pertamanya adalah Rasulullah. Apa itu? Sekarang saya mau tanya, setiap bangsa dan budaya, ya, kalau menikahkan seorang tua, ya, menikahkan anak lakinya dengan perempuan, itu mantu bukan sebutannya? Mantu bukan? Mantu. Budaya melegalkan tidak seorang mertua nikahi mantu? Hah? Boleh nggak? Ya nggak boleh. Budaya manapun norma itu terjaga. Yang namanya mertua orang tua. Kalau anaknya meninggal dunia atau anak kita menceraikan istrinya, lalu kita nikahi, apa kata budaya? Pelanggaran bukan? Pelanggaran. Nah, Allah perintahkan, bahkan Allah nikahkan Nabi kita Muhammad dengan
bekas istri anak adopsinya yang bernama Zainab binti Jahsyin Ummul Mukminin. Tuh. Untuk apa itu? Untuk memberitahukan bahwa yang namanya istri anak angkat itu bukan menantu dalam pandangan syariat. Paham ya? Paham nih? Tuh, mulai itulah adopsi dilarang. Ya, bahkan turun ayat yang berbunyi makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum ud'uhum li abaihim. Nah, itu nanti kajiannya di mana? Suratul Ahzab. Kapan-kapan kita bahas ini. Allah larang Muhammad itu bukan ayahnya anak laki-laki kalian. Beliau adalah rasulnya Allah dan penutup para nabi. Allah perintahkan, panggillah anak-anak angkat kalian dengan panggilan yang disebutkan kepada ayahnya, bukan kepada kalian, karena dia anak biologis dari ayah kandungnya. Kalian bukanlah ayah kandungnya. Boleh paham nih? Itu satu contoh tuh, budaya yang dulunya legal kemudian dihapuskan dalam Al-Quran, bahkan tidak lagi menjadi ajaran dalam agama Islam. Ngerti nih? Nah, jadi ittiba itu bukan jenggot panjang, bukan. Ittiba itu bukan jenggot panjang. Melihara jenggot bukan ajaran Islam, bukan ajaran Quran, bukan. Tapi kalau orang mau melihara jenggot, ya, dengan tujuan ingin meniru idolanya, paham nih? Saya ulangi ya. Orang melihara jenggot nih, berpakaian ala Nabi, paham nggak saya? Berpakaian ala Nabi, oke. Di riwayat hadis Nabi pakai celana di atas mata kaki, ya. Di riwayat hadis Nabi mau pakai sorban, di riwayat hadis Nabi pakai jubah. Lalu kita mau pakai, itu bukan sunnah Nabi, maksudnya itu bukan ittiba, bukan, tapi berangkat dari kecintaan terhadap idolanya. Karena kalau seorang mengidolakan seseorang, dia akan meniru segala gerak-geriknya. Itu dapat pahala sunnah dari mencintai apa yang dilakukan oleh Nabi dari kebiasaan hidupnya. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Tapi itu kalau orang nggak merah jenggot, berarti bukan orang itu nggak ngajarkan, nggak berittiba kepada Rasul, bukan. Salah paham ini. Ente nggak merah jenggot ini, ente berarti bukan ahli sunnah. Ente nggak punya jenggot ini, berarti ente nggak ittiba kepada Rasul, nggak nyunah. Nah, ini salah ini. Jenggot ini saya, Pak, dari mulai mondok sampai sekarang nih segini-gini aja nih. Udah pakai namanya apa? Minyak kemiri. Udah pakai Firdaus oil, segini-gini aja. Kepengen niru Nabi kagak bisa, ini nggak muncul, karena kini nggak muncul nih. Sedangkan yang namanya syariat itu semua universal, semua orang bisa lakukan. Boleh paham, Mbak? Ini namanya ajaran itu berlaku untuk setiap ras, setiap gen, setiap suku, setiap bangsa. Itu namanya ajaran loh. Ya, maka kalau yang budaya tidak diwajibkan. Tapi kalau orang mau melakukan karena kecintaan kepada idola, mengikuti segala tindak tanduknya, dipersilahkan. Tapi bukan ukuran ittiba. Boleh paham, Pak? Bukan ukuran apa? Ukuran ittiba. Nah, ittiba itu adalah mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi. Itu namanya ittiba. Kalau kita bilang sunnah atau nyunah-nyunah ini, maka bapak-bapak yang pakai celana panjang nih, semua bid'ah nih, bapak nih. Kenapa? Ini celana yang dipakai model sekarang ini, yang kita pakai ini, celana panjang, itu dalam bahasa Arab namanya bantolun, bukan sirwal. Nabi menggunakan sirwal, enggak pakai bantolun. Bantolun itu bukan bahasa Arab asalnya, itu bahasa asalnya nama dari seorang Itali, namanya Pantolun. Siapa ini seorang Itali ini? Seorang Itali ini yang merubah konsep celana yang biasa dipakai oleh bangsa Arab, yang namanya sirwal. Apa itu sirwal? Celana yang dari mulai pinggang hingga dengkul ini lebar, Pak. Paham gak nih, lebar? Kayak gelembung dikit tuh. Lalu di bawahnya baru kecil. Kalau pantolon mulai dari pinggul sampai kaki kecil. Siapa pantolon ini? Pantolon ini seorang Itali gay, homoseks. Apa ya? Ya. Ini
seorang yang homoseks itu seneng sekali dan jadi sasaran incarannya adalah bokong seseorang. Jadi dia bentuk desain celana sirwal ini dirubah oleh dia supaya bisa menampilkan lipatan dan bokong. Jadi ukuran orang gay itu seneng bokongnya orang. Kalau orang normal kan lawan jenis, laki dengan perempuan, dan bagian tempat seksnya adalah bagian depan. Kalau namanya orang gay ini homoseks, dia bagian belakang. Dan Islam mengharamkan itu. Tuh, boleh paham enggak? Maka dibentuklah celananya model cutbray. Ingat tuh. Cutbray itu gimana cutbray? Bokongnya sempit enggak? Lekuk bokong kelihatan enggak? Paha kelihatan enggak? Di bawahnya lebar. Betul enggak? Tuh, kalau sirwal yang diriwayatkan bahwa Nabi menggunakan sirwal sebelum di bawah sarungnya, ya, sirwal akan lekuk bokong dan paha seseorang. Boleh paham Pak nih? Nah berarti sekarang kalau orang pakai ini bid'ah semua nih. Termasuk ustadz teman-teman yang katanya nyunah itu nggak boleh pakai celana model gini. Harus pakai celana yang berbentuk sirwal. Bisa apa ya? Ini banyak teman-teman yang salah paham dalam memaknai nyunah atau ittiba ini. Dibatasi nyunah itu dengan hal-hal yang remeh-remeh, walaupun itu bagian dari kehidupan Rasul, dan bukan hanya kehidupan Rasul, itu bagian dari kehidupan bangsa Arab. Abu Jahal juga merah jenggot, Pak. Abu Jahal juga merah jenggot. Abu Lahab juga merah jenggot. Begitupun abu-abu yang lain di masa hidup Nabi. Boleh paham nih? Kalau ukuran sunnah itu dengan jenggot, salah besar itu. Ukuran nyunah dengan celana cingkrang salah besar. Saya mau tanya, dalam Al-Quran ada nggak panduan syariat tentang berpenampilan pakaian? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Bukan dengan celana cingkrang, bukan. Allah beritahukan dalam satu ayat Al-Quran, Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kulla mukhtalin fakhur. Dalam ayat Al-A'raf Allah berfirman, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Bapak Ibu bisa paham tidak kira-kira nih? Mukhtal itu dalam bahasa Al-Quran gaya berpenampilan dan berjalan atau gaya hidup. Fakhur ini gaya dalam berpakaian. Mukhtal gaya dalam bertingkah laku. Fakhur ini gaya dalam berpenampilan dan pakaian. Bapak tahu tidak? Mukhtal itu gayanya jalan kuda. Kuda itu Pak kalau jalan, apalagi kalau mencari perhatian betinanya, apa yang ditampilkan? Busungkan dadanya. Tuh kuda kalau yang ini. Tuh, ini yang ditonjol ini dadanya. Aku ini hebat. Ada lekuk-lekukan dadaku nih, supaya betinanya tertarik pada laki-laki jantannya. Fakhur itu gambaran berpenampilan, berpakaian yang menggambarkan kesombongan. Tuh. Lalu Rasulullah itu berpenampilan pakaiannya diriwayatkan celananya atau sarungnya di atas mata kaki karena ciri sosialita, ciri gaya penampilan orang kaya dan sombong di masa itu adalah pakaian yang panjang sambil bisa menyeret-nyeret di jalan. Bapak lihat pernah lihat pernikahan orang-orang barat tuh? Ya, baju panjang kan? Sampai ada orang yang ngangkatin apa? Bajunya. Itu pakaiannya orang kafir Quraisy. Seperti itu, Pak. Laki maupun perempuan. Bajunya panjang sampai nyeret-nyeret tanah. Kalau dia bahannya yang mahal, nggak mau kena pasir, nggak mau kena batu, ada budak-budak yang tugasnya apa? Megangin ujung bajunya, diangkat itu. Persis kalau orang barat cuma pernikahan doang kan? Ya, ini enggak,
Ini keseharian. Gambaran orang yang hidupnya borjis, gambaran orang yang hidupnya kaya, strata ekonomi yang tinggi, dengan apa? Pakaian yang menyeret-nyeret di atas tanah itu. Nah, umat Islam saat itu kan miskin, Pak. Bisa bajunya gantian aja sudah bagus banget itu. Jadi bajunya memang nggak ada yang di bawah tanah, nggak ada yang mampu beli itu. Nah, datang Al-Quran, Allah singgung dengan kata atau redaksi kata mukhtalin fakhur. Allah nggak suka orang yang berpenampilan sombong dan bergaya jalan yang sombong. Gitu, Pak. Nah, kalau orang pakai pakaian di atas mata kaki, jenggot dipanjangin, lalu bilang ana ini nyunah, ente enggak, itulah pusat muara kesombongan. Dan itu adalah ainul bid'ah. Kalau orang nih udah pakai jubah, pakai sorban, jenggotnya panjang, ya, bahkan sekarang ramai lagi muda-muda nih pakai tongkat, karena katanya Rasulullah pakai tongkat umur 40 tahun. Benar tidak, Pak? Ustaz muda nih sekarang nih, masya Allah, seumur saya pakai tongkat, masya Allah. Yang babak tua aja nggak pakai tongkat, yang ustaz muda pakai tongkat. Tongkatnya bagus-bagus, kayunya. Nanti bilang nih kayu-kayu apa? Kayu snow apa? Kayu jati lah, kayu apalah itu macam-macamnya. Ini kayu gaharu. Ustadz pakai jubah, pakai sorban, pakai tongkat. Masih muda, baru umur 41 tahun. Nah, Rasulullah pakai tongkat dalam hadis umur 40 tahun. Maka saya nyunah pakai tongkat. La ilaha illallah. Jadi ukuran sunnah itu pakai tongkat. Ukuran sunnah pakai jubah. Ukuran nyunah ittiba pakai jenggot. Bukan. Ukuran ittiba itu mengikuti nih ayat ini. Ayat 31 dan 32. Ittiba itu dalam konsep risalah. Makanya Rasulullah menjadi tolak ukur standar mahabbah, karena Rasulullah telah berittiba kepada risalah. Maka Allah perintahkan untuk kita berittiba kepada Rasulullah. Boleh paham Pak nih? Ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Baik, ayat berikutnya. Wallahu ghafurur rahim. Penutupnya nih, qul atiullaha war rasul. Dengarkan ayat ini. Renungkan betul ayat ini. Allah perintahkan nabinya, rasulnya untuk mengatakan atiullaha. Ini kaitan sama ayat yang 31, Pak ya. Karena ayat satu dengan lain saling terkait, tidak terpisah. Qul atiullaha war rasul. Taatlah kalian kepada Allah war rasul, dan kepada rasul. Saya mau tanya ya, pahami betul-betul. Gunakan kita punya kecerdasan akal pikiran kita. Allah perintahkan kita taat kepada Allah dan Muhammad, apa taat kepada Allah dan Rasul? Saya mau tanya nih. Taat kepada Allah dan Muhammad, apa taat kepada Allah dan Rasul? Apa bedanya? Yang diperintahkan kita kewajiban taat ada ketaatan yang terkait dengan konsep ketuhanan dan risalah Tuhan yang dibawa oleh Muhammad. Boleh paham ini, Pak? Jadi kalau kita belum mampu mengikuti kebiasaan kemanusiaannya Muhammad, nggak dosa, Pak. Yang penting risalahnya sudah kita ikuti. Contoh, ada riwayat Nabi makan dengan 3 jari, paham nggak? Rasul makan dengan 3 jari. Kita pakai 5, dosa nggak kita? Dosa nggak? Apa kita bilang kita nggak taat sama beliau? Boleh nggak begitu? Nggak dosa. Ayo saya mau tanya, Rasul ini pernah nggak hidupnya merasa kenyang? Apalagi kekenyangan? Pernah nggak? Pernah nggak? Nggak pernah. Rasul nggak pernah kenyang, apalagi makan kekenyangan. Kita gimana? Hah? Orang Indonesia makan berapa kali sehari? 5 kali, Pak. Nih, habis ngaji nih, keluar teh sama gorengan. Betul? Ntar jam 8 sarapan. Zuhur makan siang. Sore bakso somai. Malam makan malam. Bahkan ada yang penutup sebelum tidur makan buah. 6 kali, Pak. Coba baca sejarah hidup Nabi, ada nggak Rasul makan sebanyak itu? Ada nggak Rasul makan sebanyak itu? Ayo coba cari. Nggak ada. Rasul makan, Pak, lauknya paling banyak 1. Dalam riwayat lain 2. Kita 4 sehat 5 sempurna. Ayo coba. Ayo coba. Bahkan Al-Imam Nawawi
beliau mengungkapkan dirinya, ini seorang ulama nih, jauh dari Nabi jaraknya, seorang ulama mazhab Syafi'i, Al-Imam Nawawi Yahya bin Sharaf. Beliau memakruhkan, melarang dirinya makan kalau ada depannya 2 lauk atau 3 lauk, nggak bakal memakan. Itu pilihan beliau. Dan orang apa? Mengidolakan nabinya Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Ini kita biar kita paham ya, wajibnya ketaatan kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad dalam konteks risalah yang dibawanya. Kalau kebiasaan beliau, budaya beliau yang tidak dilegalisir oleh Al-Quran menjadi sebuah ajaran, ya, kita tidak punya kewajiban untuk mengikutinya. Tapi kalau kita sanggup mencontohnya, menirunya, mendapatkan nilai plus di atas kewajiban mengikuti risalah. Bisa paham kira-kira, Pak? Bisa paham? Ya. Ayo, Ar-Rasul punya pasangan istri ini 1 apa lebih? Lebih. Berapa Rasul punya istri? 9, total 11. Ayo. Yang dilegalisir oleh Al-Quran 4. Oke. Sekarang apa kita semua, tiap orang sanggup punya istri 4? Bilang sanggup ya, bukan kemauan nih, laki-laki. Sanggup nggak punya istri 4? Hah? Kemauan ada 4, sanggup kagak? 1 aja udah capek, kita udah puyeng. Lalu kita katakan istri 4 itu sunnah. Tidak sunnah. Siapa bilang istri 4 itu sunnah? Kalau dibilang istri 4 itu sunnah alias ajaran Allah dan Rasulnya, berarti setiap orang beriman punya tuntutan ittiba, maka harus punya istri 4. Salah lagi nanti pemahaman, Pak. Paham ya? Ini yang pemahaman yang perlu diluruskan tuh. Sebagian yang berpoligami alasannya apa? Sunnah Nabi itu, Al-Quran perintahkan. Enak aja Al-Quran perintahkan. Al-Quran berikan tawaran solusi alternatif bagi orang yang punya hormon tinggi dan punya kemampuan untuk silahkan maksimal 4. Beda gak? Perintah, tuntutan dengan pilihan beda gak? Beda gak nih? Beda. Kalau Anda mampu, aduh saya kalau secara kebutuhan biologis saya nggak cukup dengan 1 istri, karena istri saya nggak bisa mencukupi kebutuhan saya. Hormon saya tinggi, hormonnya tinggi saya nih. Oke, puasa kata Rasul. Di antara terapinya, udah puasa masih juga, ya udah silahkan menikah tambah, asalkan mampu. Berarti ini perintah apa solusi? Perintah apa solusi? Oh, di kampung perempuan banyak banget, melebihi dari populasi laki-laki, 1 banding 10. Kata istrinya, Bang, di perempuan kampung kita ini banyak banget perempuan. Itu dia, Neng. Kalau nggak dijaga tuh nanti khawatir pada semua bikin dosa. Iya, Bang. Lu gimana, Neng? Boleh, Bang, kawin lagi? Boleh, Bang, maksimal 4. Oh, silakan kalau punya kemampuan. Tuh, paham nggak nih? Ada lagi, Pak, itu pernikahan poligami itu bagian dari solusi bagi orang yang pelit, medit, pantat kuning koretan, nggak mau zakat, infak sedekah. Itu solusinya nikah. Bisa artinya Pak? Orang kapan kena kewajiban zakat, infak sedekah? Kapan kewajibannya? Saat memiliki kelebihan. Ada orang punya kelebihan yang banyak harta, lebih, tapi nggak mau berzakat, nggak mau berinfak, nggak mau bersedekah. Dosa nggak? Dosa. Tapi ada cara biar nggak zakat, nggak infak, nggak sedekah, tapi nggak dosa. Apa caranya? Banyakin tanggungannya, sehingga nggak miliki kelebihan dari hartanya, maka nggak dosa. Istri 4, anak 20. Nah, lalu uang kita, penghasilan kita ini, omset kita atau penghasilan kita ini hanya cukup mencukupi menanggung istri 4 dan anak 20, maka kita nggak dosa, nggak berzakat, nggak bersedekah. Cukup kita infakkan harta kita untuk menanggung istri dan anak-anak kita. Tuh, Sali, gitu. Jadi buat orang yang pelit, yang medit, ya, biar pertanyaan nggak banyak nanti di hadapan Allah, suruh banyak istri sama anak. Begitu. Kira-kira bisa paham ya? Baik. Qul atiullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul
kafirin. Kalau orang yang berpaling, nggak mengikuti ajaran Quran ini, maka Allah beritahukan bahwa Allah nggak suka dengan orang-orang yang suka ingkar. Apa itu ingkar? Kafir itu orang yang ingkar. Apa maksudnya? Menutup diri dari mengikuti kebenaran yang datang dari Allah. Dengan berittiba kepada risalah Allah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha astafa Adam." Allah memilih Adam, wa Nuhan dan Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran, alal alamin, di atas seluruh makhluk-makhluk yang lain. Kenapa Allah utamakan orang-orang ini? Adam, Nuh, Ibrahim, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, karena mereka orang-orang yang begitu sabar, taat, tunduk, pasrah kepada ajaran Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan, ditanya nanti ketika kita ngopi di bawah aja. Ada ngopi ya? Ada, alhamdulillah ya. Semoga Allah berikan kita pemahaman yang sejalan dengan ajaran Allah dalam kitab sucinya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an zahiran wa batina. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.